Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Puji, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Musrini dari CGP Angkatan 10. Saya mendapat tugas wawancara dengan dua pimpinan terkait dengan tugas saya modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salah satunya saya akan wawancara dengan Ibu Puji Lestari dari Kepala Sekolah SDN Negeri Ngadipurwo. Mohon maaf Ibu Puji, saya mengganggu waktunya sebentar. Ibu, tidak apa-apa. Kita langsung mulai saja nggih Bu Puji. Nggih, monggo. Selama Ibu Puji menjadi Kepala Sekolah di SDN Ngadipurwo, adakah salah satu masalah yang Ibu Puji hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaiannya masalah tersebut? Tentu saja pernah Bu menghadapi masalah. Tentu saja pernah. Bisa Ibu ceritakan masalah tersebut? Masalahnya waktu itu sekolah kami dapat guru baru, dan 3 langsung Bu waktu itu guru kelasnya nggih. Terus ada teman kami yang masih GTT, jadi otomatis dia tidak dapat kelas. Sedangkan Bu Nunu ini itu sudah serdik. Nah, syarat serdik kan harus pegang kelas baru bisa mendapatkan sertifikasi itu Bu. Bisa Ibu ceritakan masalah tersebut? Ya itu tadi Bu, masalahnya yaitu yang kami hadapi, Bu Nunu itu biar dapat kelas bagaimana, seperti itu masalahnya. Terus yang jadi masalahnya itu Bu. Lantas keputusan apa yang Ibu Puji ambil saat ini? Yang saya ambil waktu itu keputusannya, saya dan teman-teman khususnya sama Bu Nunu berusaha untuk mencari sekolah yang kosong kelasnya waktu itu. Terus biar Bu Nunu ini mendapatkan kelas sehingga Bu Nunu bisa mendapatkan sertifikasi gitu Bu. Dari apa yang Ibu Puji sampaikan, menurut saya keputusan yang Ibu ambil itu sudah bagus. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang juga merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Ibu Puji, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi masalah yang Ibu hadapi? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Dari masalah yang saya hadapi itu, saya mengkategorikannya masuk dilema etika Bu, yaitu yang dilema keadilan versus dilema kasihan, rasa kasihan itu Bu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di seolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mengidentifikasikannya dulu kasus tersebut, lalu mencari solusinya yang benar, apa potensi yang bisa muncul setelah keputusan itu saya ambil, apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya gitu Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yaitu yang pertama saya melakukan identifikasi, yang kedua saya membicarakan bersama teman-teman sejawat, terus saya yang ketiga mengumpulkan data-data, terus yang terakhir baru mencari solusi yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Puji anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Saya mencari akar permasalahannya dulu. Jika nanti ada masalah lain yang muncul, akan diambil solusi yang terbaik bersama dengan teman-teman sejawat, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Saya sebagai kepala sekolah merasa dengan kasus yang saya alami kemarin, Bu, itu merasa tidak enak hati kepada Bu Nunu ya, karena harus pindah sekolah, Bu. Kan berarti kan Bu Nunu harus beradaptasi lagi, itu, Bu, yang saya rasakan. Apakah Ibu Puji memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Kalau jadwal tertentu tidak ada, Bu, tapi ya tergantung permasalahannya itu berat, sedang, apa ringan. Kalau biasanya ringan ya kita selesaikan waktu itu juga. Dan kalau berat ya itu dulu perlu koordinasi dulu, menjadwalkan dulu, begitu, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Ada tentunya, Bu, yaitu teman-teman sekolahan, Bapak Ibu guru SD Ngadibowo. Dari semua yang Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Dari pengalaman yang bisa saya ambil yaitu saya harus mengambil kebijakan saat mengambil keputusan itu harus bijak dan bisa diterima oleh semua orang sehingga tidak merugikan pihak satu dengan pihak yang lain, gitu, Bu. Terima kasih Ibu Puji, wawancara hari ini Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya membantu dalam menyelesaikan tugas CGP. Terima kasih ya Ibu Puji. Sama-sama, Bu Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Maaf ya mengganggu waktunya Bu Diana. Saya mau wawancara dengan Bu Diana terkait tugas saya CGP Angkatan 10, ya Bu. Ya, silahkan kita belajar sama-sama. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Ya. Saya ingin menanyakan saat menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah menghadapi suatu masalah atau kasus di sekolah? Kalau pernah, biasakan Ibu menceritakan kasusnya tersebut. Ya, tentu saja ya Bu Musri. Kita itu dalam di sekolah itu pasti ada suatu masalah. Misalnya seperti yang kemarin baru saja saya alami itu waktu mau kenaikan kelas ya. Ada guru saya itu yang muridnya mau tidak dinaikkan. Alasannya misalnya ternyata setelah dianalisis itu nilainya masih kurang dari KKM. Jadi baik nilai sikap, nilai pengetahuan maupun nilai keterampilannya itu masih kurang dari KKM. Namun kita itu kan punya ada kebijakan ya dalam kurikulum kita itu harus menaikkan anak-anak, karena kalau anak itu tidak naik nanti akan mempengaruhi kondisi psikologi anak, jadi perkembangannya nanti akan terpengaruh. Jadi akhirnya saya itu merapatkan dengan Dewan Guru bagaimana dengan kasus tersebut. Akhirnya kita ambil keputusan tetap dinaikkan tapi dengan syarat. Jadi anak tersebut itu naik tapi bersyarat. Jadi anak tersebut diberi kesempatan untuk menyelesaikan yang belum tuntas tadi, AKM-nya tadi. Iya Bu, permasalahan tersebut sangat sering sekali terjadi. Ya. Bahkan di sekolah tempat saya bekerja juga pernah mengalami hal tersebut. Nah, di sisi saya akan menanyakan beberapa hal terkait pengambilan keputusan kepada Ibu. Yang pertama,
selama ini bagaimana Ibu Diana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 ITK atau bujukan moral? Kalau saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya, itu biasanya saya melakukan pengamatan dulu terhadap permasalahan tersebut. Terus di sini saya juga akan menanyakan kebenarannya. Misalnya alasannya tadi, kenapa kok nilainya sampai kurang, baik dari sikap, pengetahuan, keterampilan itu saya tanyakan dulu. Terus setelah itu saya cari pihak-pihak mana saja yang terlibat. Nah, jadi dalam mengambil keputusan tidak harus langsung diambil keputusan, tapi kita cross check dulu. Kita cross check dulu kebenaran dari permasalahan itu. Baik Ibu, pada intinya Ibu akan melakukan pengamatan dan mencari tahu kebenarannya dari pihak terkait terlebih dahulu mengenai kasus tersebut ya Ibu. Iya, betul Bu. Jadi agar nantinya saat kita mengambil keputusan tidak salah langkah. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah saya itu saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Bahkan mungkin untuk kasus tertentu yang melibatkan orang tua, saya juga melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan. Jadi pada intinya jika keputusan itu menyangkut pihak sekolah itu saya harus berdiskusi dulu dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi Ibu akan membicarakannya dengan seluruh dewan guru sebagai warga sekolah, harus tahu kasus yang sedang terjadi di sekolah kita ya Bu. Tentunya untuk mendapatkan solusi yang terbaik seperti apa ya Bu? Jadi untuk mendapatkan solusi terbaik itu kita harus memikirkan dampaknya. Jadi dampaknya terhadap murid terutama ya. Jadi kita itu dalam pembelajaran kan menuntun anak. Jadi menuntun perkembangan sesuai kodratnya. Jadi kita pikirkan dari keputusan yang kita ambil itu berdampak kepada anak ataupun juga berdampak pada satuan pendidikan. Jadi kita harus memikirkannya itu, baru kita ambil keputusan yang paling bijaksana. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, yang pertama itu saya pasti akan diskusi ya, tadi dengan diskusi dengan rekan-rekan dari Bapak Ibu guru sebelum memutuskan permasalahan yang terjadi. Nah setelah itu kita ambil keputusan yang terbaik. Dengan mengecek permasalahannya, kemudian pihak mana saja yang terkait. Jika memang berkaitan dengan sekolah, maka akan bermusyawarah dengan dewan guru. Dan jika terkait dengan tugas pribadi, Ibu sebagai kepala sekolah, maka Ibu akan memutuskan sendiri, tentunya dengan pertimbangan dampak yang dihasilkan serta sesuai aturan yang berlaku ya Bu. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Kalau menurut saya ya, hal-hal efektif itu yang selama ini saya lakukan itu dalam pengambilan keputusan itu ya bermusyawarah tadi, berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Jadi nanti kita mencari solusi bersama. Di situ dari diskusi bersama dengan rekan-rekan tadi, kita akan menghasilkan solusi yang terbaik. Jadi harus ngobrol dari hati ke hati ya Bu, supaya nantinya mendapatkan solusi terbaik. Dan memang biasanya dengan ngobrol santai itu bisa menjadikan pemikiran jernih ya Bu. Lebih fresh gitu ya. Betul sekali Ibu. Lanjut ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Terkadang itu ketika menghadapi suatu masalah atau adanya kasus itu kita juga menimbulkan rasa tidak enak atau tidak nyaman, kadang juga menimbulkan rasa kasihan. Seperti tadi misalnya kita itu sampai tidak menaikkan anak, tentu saja kita kan kasihan ya terhadap perkembangan anak nanti bagaimana, ataupun nanti terhadap masa depannya anak tadi kalau sampai tidak naik. Jadi
dengan kita memikirkan dampaknya tersebut, kita akan lebih bijaksana. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita ambil. Jadi nanti misalnya anak tadi biar nilainya tambah atau nilai sikapnya lebih baik, kita beri pengertian, rajin mengerjakan tugas, ataupun mungkin nanti diberi tambahan lagi pelajaran juga bisa. Terus jika di kelas mungkin dia itu ngantuk, itu nanti kita juga bisa pembelajarannya yang lebih efektif, bagaimana biar anak-anak itu nanti tertarik itu pembelajarannya lebih baik lagi, seperti itu. Jadi intinya memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan itu sulit ya Bu. Iya. Dilema Tidak akhirnya nyaman ya Bu tadi ya. rasanya tidak enak. Karena bagaimanapun jika guru juga manusia, di mana kita juga mempunyai rasa hati nurani, tetapi di sisi lain juga harus adil dan jujur. Sesuai aturan tadi harus seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk jadwal tertentu itu tidak ada. Biasanya tergantung permasalahannya. Jika permasalahannya itu mendesak, tentu kita kan harus segera menyelesaikannya. Jadi kalau permasalahan itu benar-benar urgent, jadi kita ya harus segera dirapatkan biar dapat keputusan segera. Tapi jika permasalahan itu mungkin bisa diselesaikan di kemudian waktu kemudian, itu ya kita bisa menyelesaikan, tidak harus saat itu juga. Pada Jadi, intinya melihat permasalahannya ya Bu iya. ya, apakah itu mendesak atau tidak, Iya. seperti itu ya. Untuk mencari solusi bersama ya Bu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau selama saya menjadi pemimpin di sekolah saya itu yang membantu terutama ya dewan guru. Mereka membantu pemikiran dalam mencari solusi setiap ada permasalahan. Jadi kita diskusi bareng-bareng untuk memutuskan suatu masalah biar keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik. Jadi lebih mengarah pada musyawarah, lebih mudah ya Bu Iya. menemukan solusi atau keputusan yang bertanggung jawab. Dengan mengecek permasalahan, kemudian pihak mana saja yang terkait. Jika memang berkaitan dengan sekolah, maka akan bermusyawarah dengan dewan guru. Jika terkait dengan tugas pribadi, Ibu Diana akan memutuskan sendiri, tentunya dengan pertimbangan dampak yang dihasilkan serta sesuai aturan yang berlaku. Seperti apa itu? Gini, misalnya ada masalah itu, kalau menyangkut kepentingan sekolah, saya tadi kan berdiskusi. Kalau itu permasalahan saya pribadi, saya ya memutuskan diri sendiri karena itu berhubungan dengan diri saya pribadi. Oke Bu, ini pertanyaan yang terakhir ya dari semua hal yang terkait disampaikan tadi. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi gini ya, setiap persoalan itu pasti kan ada jalan keluarnya. Jadi kalau kita berdiskusi dengan rekan-rekan kita di sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dan mengacu pada aturan yang berlaku, dan dengan pertimbangan dampaknya kepada peserta didik atau anak-anak, atau dampaknya terhadap sekolah kita, nanti kita akan mendapatkan keputusan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nanti akan meminimalkan dampak buruk bagi diri kita maupun sekolah kita. Mengambil keputusan akan lebih mudah dengan cara berdiskusi, mengacu pada aturan yang ada dan mempertimbangkan segala kemungkinan baik dan buruk. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa sudah lumayan lama berbicara dengan Ibu Diana yang hebat ya Bu. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari pembicaraan siang hari ini. Semoga Ibu sukses selalu, sekolah yang dipimpin juga semakin maju dan berprestasi. Amin, terima kasih atas doanya ya Bu Mus ya. Ya, terima kasih Semoga, juga Bu. Ya, sukses selalu. Amin. Buat Anda semuanya.